back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel his dance. Don't know the consequence, the volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Jadi terserah satu pendidikannya ya, kan semuanya beda. Itu karena merdeka. Bukan berarti tadi ya sebelum pendidikannya itu merdeka bikinnya ugal-ugalan gitu ya. Dari dinas gitu. Jadi dinas juga perlu memang sudah ngasih apa ya, ini sudah layak nih Bu, ini belum gitu ya Pak. Jadi bisa diberikan masukan gitu sampai saya. Nah, kenapa kita buat seperti itu ya Bapak Ibu? Karena tadi penekanannya adalah pada kebutuhan murid gitu ya. Misalnya ketika mau bikin alur pembelajaran, alur pembelajaran udah kayak gini nih, ATP kita bikin gini, tiba-tiba dari hasil asesmen awal anak-anaknya nggak cocok. Masa kita mau ubah sesuai kebutuhan murid harus lapor dulu ke dinas gitu ya. Itu khawatirnya tadi ya, prosesnya jadi panjang, kebutuhan anaknya nggak segera terpenuhi gitu. Makanya kemudian buat seperti itu. Oke, kita coba sekarang pernyataan ketiga. Format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Iya, ya udah lah ya Mbak Gigi ya, nggak usah berdiri deh gitu ya. Ya tidak ada ya. Kurikulum satuan pendidikan tidak perlu seragam, tapi memang ada komponen-komponen yang sesuai Permendikbud nomor 12-nya itu kita mintakan perlu ada. Misalnya karakteristik satuan pendidikannya seperti apa, visi misi tujuan satuan pendidikan. Nah, jadi yang perlu dilihat itu apa nih Bapak Ibu ketika misalnya mendampingi penyusunan kurikulum, antara karakteristik, visi misi, pengorganisasian pembelajaran sama perencanaan pembelajaran itu perlu nyambung. Misalnya karakteristiknya saya apa nih, sekolah saya secara geografi gitu ya, secara misalnya karakteristik anak-anaknya. Jadi misalnya kami punya tahun ini gitu ya, ada anak berkebutuhan khusus, berarti perlu kelihatan misalnya di perencanaan pembelajaran seperti apa. Lalu juga misalnya hasil rapor pendidikan kami seperti ini, maka kami perlu ada
rencana pembelajarannya, tapi tidak usah semuanya dimasukkan di situ. Kan lupa. Kalau pendidikan itu direvisinya kan sampai 2 tahun sekali. Benar atau salah? Salah, yang benar gimana? Tiap tahun oke. Ya, sampai pendidikan. Ya, jadi tidak kalau sudah pendidikan tapi bukan direvisi per tahun, sesuai dengan kebutuhan kondisi. Ya, dan itu pun misalnya tadi bukan semuanya yang perlu dilihat apa, misalnya tadi alur tujuan pembelajarannya kan anaknya berganti nih setiap tahun. Nah, alur belajarnya masih relevan nggak kalau yang tahun kemarin? Mungkin ada yang perlu dimodifikasi sesuai dengan perbedaan karakteristik anaknya. Terus kriteria pendidikannya betul Bu. Jadi jadi kalau visi mungkin karakteristik sekolah gitu ya nggak banyak berubah, visi ya mungkin bisa ditinjaunya beberapa tahun sekali, 4-5 tahun sekali. Tapi kalau keorganisasian sama perencanaan perlu dilihat lagi ganti anaknya gitu ya, bisa diganti juga strategi. Betul sesuai itu. Ya kan berikutnya. Salah, tidak. Yang betul itu harus menyusun modul ajar sendiri, yang salahnya harus tebak. Setuju? Tidak juga. Bisa adaptasi. Nah, Bisa studi tiru. tadi modul ajar tidak wajib cuma sebenarnya tadi saya Bisa ATM. bahas gitu ya, amati tiru modifikasinya. Sebenarnya yang perlu ada itu bukan modifikasi. Amati tiru mamuannya. Cara pembelajarannya. Mau itu modul ajar atau RPP. Apa bedanya sih begini modul ajar sama RPP ini? Kalau di PPA sih cuma beda kalau modul ajar tuh punya media pembelajaran. Tapi biasanya kalau modul ajar tuh kita gunakan untuk berbagi praktik baik Bapak Ibu. Yang kalau misalnya kan sehari-hari gitu ya, guru punya rencana pembelajaran misalnya akan belajar tentang ini poin-poin kecil-kecil aja. Tapi kan kalau modul ajar kita bikin kayak gitu, yang baca mungkin nggak paham. Jadi tuh kayak pertanyaan pemantiknya seperti apa, terus asesmen awalnya kayak gimana. Kalau di modul ajar tuh kita pengen kasih contoh proses yang perlu terjadi, artinya panjang, tapi bukan kita ekspektasinya guru itu kalau bikin modul ajar harus kayak gini. Iya, modul ajar tuh dibikin untuk dipakai sama-sama gitu, dimodifikasi aja. Jadi yang perlu ada itu RPP-nya ya Bapak Ibu, mau bikin dibuat dan contoh, dimodifikasi atau bikin sendiri boleh. Terserah mau belajar atau nanti kalau misalnya ada yang masih gitu ya Mek, ini kalau sekolah ini karena mereka udah duluan ke sekolah harus bikin modalnya terus itu tolong diluruskan untuk Bapak Ibu, terus mau dikasih tahu juga
Masih salah kaprah selama ini. Gitu ya. Silakan Pak. Makasih. Makasih berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih banyak Mbak Rizky. Jadi saya Aminullah dari BGP Sulawesi Tenggara. Ini terkait dengan asesmen awal dengan asesmen diagnostik. Ketika kurikulum merdeka pertama diluncurkan oleh Pak Iwan saat itu melalui kegiatan bermain, beliau menganggap bahwa asesmen awal. Dan tahu kalau sekarang setelah beliau ada di PN, ya, sehingga asesmen diagnostik yang dimaksudkan bukan harus dilakukan oleh ahli, tapi secara sederhana dilakukan oleh guru dan terdiri dari diagnostik kognitif dan non-kognitif. Itu secara sederhana. Kalau kita, karena saya dari DP PAUD dulu, kalau kita di PAUD hal itu sebenarnya sudah dilakukan sejak dulu, mulai dari dari PAUD sampai kurikulum 2013 di PAUD sudah dilakukan namanya kurikulum merdeka ini prosesnya. Karena di PAUD itu pasti kita sebelum melakukan pembelajaran kita harus dulu latar Untuk belakang melihat diukur karakteristik dan kemampuan dasar murid hanya biodata. ini sebenarnya bisa enggak ini? Sekarang terjadi ternyata ada perubahan yang cukup signifikan yang namanya asesmen awal yang bisa dengan asesmen diagnostik. Walaupun di tahun 2022 sempat kita tinggalkan asesmen karena asesmen diagnostik itu karena itu terlalu mengarah kepada istilah kedokteran, sehingga banyak yang prediksi takutnya seperti yang dikatakan itu, takutnya bahwa namanya asesmen diagnostik khususnya yang non kognitif itu harus dilakukan oleh ahli. Sehingga kita coba tinggalkan. Jadi di GTK ya, coba kita tinggalkan. Itu muncul namanya asesmen awal. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, betul, akan bisa terjadi pembelajaran berdiferensiasi tanpa adanya asesmen awal, karena pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, itulah kurikulum merdeka. Dan asesmen awal itu untuk mengetahui kebutuhan dari anak-anak tadi. Itu memang betul. Nah, jadi saya sangat karena memang nama diagnostik sudah dilupakan, sudah ditinggalkan, tapi asesmen awal yang kita harapkan saat ini masih kita harapkan adalah terdiri dari bagaimana kemampuan awal anak dengan kognitifnya untuk yang istiqatas ya, dan termasuk juga di kelas sebenarnya kelas B ya, dan non kognitifnya, dan cuma sesuai dengan karakteristiknya tadi, kondisinya dan kondisi para anak-anaknya. Kalau karakteristiknya anak belum ada poinnya awal dengan persoalan kereta api, persoalan pulau, persoalan saya kira itu saja itu yang saya mau maaf kalau umpamanya ada tapi sampai kemarin ya, sampai beberapa minggu lalu kayaknya saya belum dapatkan yang terbaru yang disampaikan. Siapa tahu ini mungkin malam ini ada yang lebih terbaru itu. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penjelasannya juga ada lebih kalau mau yang tertulis juga isi ada di panduan pembelajaran dan isi ya Bapak Ibu. Dan memang pada saat awal kurikulum merdeka dikembangkan gitu ya, kita memang masih tadi ya mencari istilah-istilah yang lebih tepat. Jadi kadang tertukar bahwa di awal itu memang maksudnya diagnostik itu mau mengatakan bahwa itu tadi asesmen awal pembelajaran. Tapi kan setelah itu gitu ya, setelah ini
memang perlu dilakukan oleh profesional, maka mohon bantuannya Bapak Ibu gitu ya, bisa membantu meluruskan bedanya seksual sama diagnostik tadi gitu. Karena tadi terlalu berat dan bukan kapasitasnya dulu sebenarnya untuk bisa melakukan asesmen diagnostik tersebut gitu. Jadi kalau misalnya pendidiknya nanti kemudian merasakan gitu ya Nah ini kan pembelajaran, sebenarnya melalui permen baru ini yang 12 itu dia meluruskan, nah itu kan yang dia ini meluruskan. mengobservasi sepertinya kok ya gitu ya, maka tadi Sama si juga hasil sekarang itu asesmen awal formatif yang sudah sudah Bapak Ibu punya gitu ya, itu yang nanti digunakan sebagai rekomendasi bahwa dia memerlukan asesmen diagnostik. Itu nanti yang bisa menentukan apakah memang tadi ya misalnya ada kesulitan belajar di misalnya autism gitu ya, atau hiperaktif gitu ya, atau mungkin disleksia gitu. Nah itu yang perlu di nah kalau ya Bapak Ibu ya tadi kita sama-sama meluruskan dari penjelasannya bisa disimak penjelasannya dan soal asesmen kognitif dan kognitif gitu ya, sebenarnya itu agak istilahnya memang agak membingungkan ya menurut saya, karena juga kan apapun sebenarnya itu pasti melibatkan kognisi gitu ya. Mungkin sebenarnya dia cocoknya itu antara yang akademis sama non akademis. Misalnya kalau yang non kognitif itu soal minat gitu ya biasanya, terus ada yang akhirnya ke kepribadian anak. Nah, tapi kita nggak perlu sampai ke sana tapi tadi cukup sebenarnya kalau ekspektasinya gitu ya pendidik di sekolah itu ketika anak mau belajar tujuan pembelajaran tertentu, ini dia sudah siap belum? Misalnya adakah kemampuannya dia harus bisa dulu sebelum mau masuk tujuan pembelajaran ini. Nah itu aja dalam asesmen awal itu aja. Nah, sama tadi misalnya kalau strategi pembelajaran saya di kelas 1 SD gitu ya, misalnya pakai buku teks semua, tapi ternyata dari asesmen awal sebagian besar anak-anak yang belum bisa lancar membaca, berarti ada strategi pembelajaran yang perlu saya sesuaikan gitu dari sana. Itu sih sebenarnya maksud asesmen awal untuk mengetahui kesiapan belajar anak. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Saya ya. Saya Kurnia Rangiano dari Cetamia. Izin Mbak, itu yang di statement kedua ada pernyataan bahwa asesmen awal itu menjadi landasan diferensiasi pembelajaran yang dilakukan pendidik. Mohon penjelasan kalau ini miskonsepsi, karena yang saya ketahui di lapangan seperti tadi ada asesmen kognitif dan non kognitif, di mana asesmen kognitif itu nantinya akan berhubungan dengan PP kita akan melakukan proses pembelajaran, bagaimana kesiapan peserta didiknya dan bagaimana kebutuhan yang peserta didik itu telah siapkan gitu. Nah, kalau asesmen yang non kognitif itu nantinya akan lebih ke bagaimana si guru mendiferensiasikan pembelajaran, baik itu proses, konten maupun produk, walaupun tidak harus ketiganya. Nah, itu yang saya pahami yang selama ini, dan mohon tanggapan dari Mbak Diki jika memang ada miskonsepsi di dalam pernyataan yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Makasih pertanyaannya. Oke, tadi jadi sebenarnya pertama ini wajib dibedakan yang Bapak Ibu ya tersebut, karena tadi dia jadinya juga perlu pakai instrumen-instrumen tertentu yang sebenarnya lebih bisa konvensional gitu yang dilakukan. Nah, tapi akan coba ya. Jadi nggak semuanya. Kita akan lihat di videonya. Gitu. Oke? Nah, ini nanti kita akan coba explore berkaitan dengan 3 topik ini. Yang akan membantu saya di sini ada Kak Dita. Mari kita panggil Kak Dita dengan cara apa? Memancing, ya. Tahu cara mancing gimana? Masa sih? Kita mancing dengan mas? Bisa aja. Gimana kita mancing? Mancing ikan, bukan mancing keramaian ya, bukan. Beda ya. Mancing ikan. Kita siapkan pancingannya gitu ya, pancingan. Dipancing Kak Ditanya, kita gulung ya, siap?
Siap, siapkan pancingannya. Kita lempar ke kaki kita. Pancing, bangkit. Datang di tengah kita. Berikan tepuk masyarakat. Oh, yang itu. Iya, terima kasih. Yang itu ya. Silakan kita. Menggelis. Terima kasih Mbak Uti. Untuk Mbak Uti kita kasih tepuk mantap. Ada yang tahu tepuk mantap? Yang mana itu? Kalau saya bilang tepuk mantap. Mantap memang. Kalau itu tepuknya sekali sambil bilang mantap. Udah? Oke, tepuk mantap. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Berkali-kali 3 kali. Mantap. 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 Terima kasih Mbak Uti. Nah, udah kenal ya Bapak Ibu sama saya belajar? Nah, tadi yang sebelum ini, yang di sini Bapak Ibu, tadi Mbak Uti juga sudah jelaskan bahwa di dokumenter belajar itu bentuknya udah moderasi ya Bapak Ibu. Jadi harapannya bisa mudah untuk diikuti, atau setidaknya Bapak Ibu bisa modifikasi dengan mudah. Nah, tadi Mbak Uti juga sudah menyampaikan kalau Bapak Ibu ya. Oke, nah kita mau kenalan sama komponen yang ada di dokumen ini, karena bisa jadi nanti Bapak Ibu akan pakai gitu ya ketika Bapak Ibu bawa pulang ke daerahnya masing-masing. Pada dasarnya semua komponennya itu sama gitu, karena jalannya sebelum belajar, setelah belajar, setelah belajar. Oke, kita lihat masing-masing ya. Sebelum belajar, ketemu? Ya. Ketemu? Oke, saya mau cek di sana ada bagian ice breakingnya nggak? Ada? Ada. Di belakang ada nggak bagian ice breaking di sebelum belajar? Ada. Ada. Ada ya. Kalau pertanyaan pemantik ada nggak Bapak Ibu? Saya nggak dengar nih sebenarnya. Dalam hati kayaknya jawabnya ada ya. Siap. Oke. Asesmen awal. Ada. Terus ada ini nggak Bapak Ibu, pembagian kelompok dan video yang perlu ditonton? Ada. Pembagian kelompok ada ya. Nah, ini adalah hal-hal yang Bapak Ibu bisa lakukan gitu ya ketika kita mau belajar dengan saya belajar di bagian sebelum belajar. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya. Gitu. Nah, ini kegiatan yang kadang kita lewat ya Bapak Ibu ya, kalau mau bikin aktivitas belajar langsung aja ke kegiatannya. Tapi ini kegiatan yang penting banget Bapak Ibu. Kalau nggak ada ice breaking, mulainya juga udah lemas ya Bapak Ibu ya. Asesmen awal juga nggak kalah penting untuk memahami kondisi dari peserta kita, pemahamannya seberapa jauh sih. Gitu. Oke, sekarang kita geser Bapak Ibu ke selama belajar. Bisa scroll ke bawah. Ada selama belajar? Ada. Oke, di situ instruksinya ada nggak? Apa yang perlu dilakukan selama menonton? Cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Cari tempat yang paling nyaman. Oke, siap. Terima kasih Bu. Jadi itu bagian yang Bapak Ibu bisa instruksikan gitu ya ketika mau menggunakan seri belajar itu. Pada saat selama belajar, pada saat menonton instruksinya apa sih? Gitu, itu yang bisa Bapak Ibu gunakan. Sekarang kita lanjut ke bagian setelah belajar. Bisa scroll lagi ke bawah Bapak Ibu dokumennya. Ada? Ada semua ya. Kalau nggak ada nanti saya laporan soalnya. Oke. Nah, di setelah belajar yang pertama ada warming up nggak Bapak Ibu? Kegiatan pendinginan. Warming up. Apakah ada pemaparan setiap kelompok? Ada? Ada. Oke. Ada instruksi memilih kegiatan penguatan? Ada. Oke, ini juga aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan pada saat udah selesai nonton nih. Aktivitas berikutnya apa? Gitu. Nah, kegiatan penguatannya pun Bapak Ibu bisa scroll ke bawah gitu ya. Itu bentuknya opsi. Gitu. Jadi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Uti, ini bisa disesuaikan dengan apa Mbak Gita. Bapak Ibu bisa lihat nih kondisi pesertanya, pemahamannya seperti apa. Gitu. Atau kebutuhannya seperti apa selanjutnya. Nah, itu Bapak Ibu bisa memilih kegiatan penguatan yang akan dilakukan setelahnya. Jadi itu komponen-komponen yang ada di seri belajar. Tadi Mbak Uti udah bilang 80% ya Mbak Uti ya, udah ada topik pelatihan mandiri yang punya seri belajarnya dan fotonya sama semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan pakai, silahkan explore dan bisa juga dimodifikasi
Kak Umi, jadi yang panggil Ibu Umi karena saya belum tua, masih 17 tahun. Ya, terima kasih melihat dengan adanya menu baru. Alhamdulillah saya merasa bersyukur karena selama ini saya selalu memfasilitasi teman-teman guru untuk selalu menonton bersama. Tapi tidak ada kegiatan lain, hanya ice breaking di depan gitu ya. Setelah melihat ini sepertinya panduan lengkap. Kalau kepala sekolah bisa memfasilitasi teman-teman guru, saya yakin teman-teman guru tidak akan malas lagi untuk menonton video secara mandiri. Saya punya cerita. Saya optimis gitu ya. Saya optimis jika ini dilakukan secara mandiri oleh kepala sekolah di sekolah masing-masing tanpa harus memanggil narasumber dari luar. Ini bisa kita belajar mandiri. Melalui ini juga saya menitip pesan nih buat kebetulan PNM yang lagi dibahas. Sehubungan dengan penilaian kinerja, kayaknya belum terintegrasi dengan kinerja BKN. Betul. Mengapa saya katakan demikian? Hasil penilaian di PNM itu di atas ekspektasi. Tetapi setelah dibuka kinerja BKN, hasilnya sesuai ekspektasi. Berarti belum ada kesesuaian antara PNM dan kinerja BKN. Ini saya menitip pesan ya, kalau bisa pengembangan di PNM yang betul-betul bisa mengintegrasikan apa yang kami telah lakukan penilaian di PNM juga bisa terbaca di kinerja BKN. Sedangkan setelah kami akan mencetak ya SKP di kinerja BKN, itu di TW1 belum terbaca, tidak terbaca kosong, hanya di TW2 apa bisa di tahun ya triwulan 2. Lalu kemudian isian di isian untuk apa itu ada dua tabel isian itu pasti kosong. Jadi ada teman-teman yang akan pensiun itu harus kami menginput manual lagi di kinerja BKN. Jadi 2 kali pekerjaan kepala sekolah. Padahal janji dari Ibu Direktur ya bahwa itu akan terintegrasi dan hanya 1 kali dikerjakan oleh kepala sekolah. Mungkin ini bisa menjadi titipan pesan gitu. Kalau bisa sebagai pengembang PNM kepala sekolah tidak kerja 2 kali. Terima kasih dan terima kasih sekali untuk PNM. Kami insya Allah bisa aplikasikan ini di sekolah dan teman-teman guru tidak akan malas lagi gitu karena selama ini kan mereka malas untuk melakukan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk aktivitas guru kepala sekolah yang tahun 2022-2023 untuk aktivitas mungkin beberapa kali kalau saya terakhir saya sampaikan ya, terakhir itu teman-teman guru dan kepala sekolah itu aktif di Dewan Pembina sertifikasinya makanya Sertifikat mobil saja dengan mengejar sertifikat semua sehingga cocok lagi ke tadi aja gimana bisa cepat hijau karena yang diantaranya adalah sertifikat. Sekarang mereka diminta untuk belajar bersama di komunitas belajar. Jadi pertanyaannya sertifikatnya ini milik siapa? Kan cuma satu yang dinonton. Kan namanya belajar bersama ya, berarti satu yang dinonton. Kalau nonton masing-masing berarti bukan belajar bersama, belajar masing-masing. Belajar individu ya. Ini namanya belajar bersama seperti kita ini belajar di satu titik ini kita sama-sama melihat ke sini diskusi bersama dan siapa yang akan dapatkan sertifikatnya itu untuk memenuhi data kemarin kan yang mau belajar sekarang ini terus terang teman-teman guru gitu ya. Semua yang ada di sini. Dan saya ini ya alhamdulillah saya kemarin sampaikan ke Tuhan, alhamdulillah tahun ini saya di BGP tidak lagi ditagihkan Bapak yang mungkin yang pernah menagih kami ya. Bagaimana aktivitas PNM itu BGP coba ya coba
Pak Ulla yang bukan ya, Pak Awaludin kepala ya, Pak Awaludin kenapa Sulawesi Tenggara rendah sekali aktivitas IPM-nya? Panggillah saya Pak Awaludin. Pak Ulla di mana itu kau? Pak Ulla selaku PIC penanggung jawab untuk IKN Sulawesi Tenggara di BGP. Di mana aktivitasnya seperti itu? Saya berhubungan dengan hadis, bisa mengeluarkan kebijakan. Itu saya takutnya ini merupakan keinginannya teman-teman guru yang berguru di PNM untuk mendapatkan sertifikat, tapi setelah dikatakan belajar bersama hanya satu sertifikat yang muncul dan mana? Ini yang perlu dipikirkan, apakah ada solusinya yang belajar bersama itu ada mungkin kayak daftar hadir yang diupload ke PNM sehingga semua yang hadir di belajar bersama itu mendapatkan sertifikat, kan gitu ya. Itu yang saya ingin sampaikan intinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, looking in the mirror, so far but I've never seen clearer. I'm who do you think anyone can save me? And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool and I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I can change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night. Terus kemudian mungkin karena belum pernah nyobain langsung ya Bapak Ibu ya, baru ngeliat kan. Nah nanti setelah ini juga kelas masing-masing kita akan nyobain langsung nih belajarnya gitu. Nanti ketika kelas pembelajarannya ada sebelum belajar, selama belajar, dan setelahnya. Di bagian selama belajar ini Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's living in my Sundays. I guess it's different for each of us, that's okay. I just wanna be happy, how to get there, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. And try to do what you love when it's said and done. 'Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, every night. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life every day. Mungkin mau ditambahkan lagi, kegiatan seri belajar ini Bapak tidak ada sertifikatnya. Sertifikat tetap keluar dari topik pelatihan mandiri. Jadi ini bukan kegiatan pelatihan yang keluar sertifikatnya gitu loh Pak, bukan. Ini adalah kegiatan bersama di komunitas, kita meningkatkan kompetensi, melihat video pelatihan mandiri. Cuman kalau bingung kegiatannya mau ngapain aja, masa nonton doang gitu ya. Yang tadi seperti Ibu Omi bilang, kita ngapain lagi ya, setelah nonton ada apa lagi ya gitu kan ya. Nah ini ada kegiatan, ini ada alat bantunya Pak sebenarnya. Sertifikatnya tetap dikeluarkan jika sudah selesai aksi nyata masing-masing gitu. Jadi kalau ada kayak ya kalau kita belajar bareng-bareng terus semangat tadi ke sertifikatnya satu, enggak juga Kak. Sebenarnya komunitas belajar ini hanya memantapkan yang kumpulannya guru-guru dengan kepala sekolah tiap hari, cuma gosipnya yang beda ya. Ya kemarin gosip, sekarang temanya ya. Nah sekarang muncul ini merubah mereka untuk berdiskusi kira-kira gimana lagi hal-hal yang malas tadi. Oke, saya kasih kiat, tapi mudah-mudahan bisa ya Pak ya. Jadi gini, mungkin saya mau kasih tahu dulu bahwa kegiatan tadi sebelum belajar, selama belajar, setelah belajar itu tidak perlu dilakukan satu hari. Tidak perlu. Hari ini sejam sebelum belajar dulu boleh. Terus selama belajar dia dibuat asinkronus misalnya Pak. Nanti selama belajar kita kasih waktu 2 hari ya, misalnya gitu ya. Setelah itu nanti ketemu lagi setelah belajar di hari esoknya. Jadi kayak selama 4 hari atau 3 hari diselesaikan. Jadi nggak dalam 1 hari penuh, karena mungkin kayak berapa lama kita kumpul 3 jam. Aduh, kayaknya kurang lama banget ini. Banyak banget Pak, kalau kelamaan kayak aduh gitu ya. Jadi mungkin sejam aja, kecil aja ketemu gitu ya, ketemu ngobrol. Terus ini juga bukan berarti harus dilakukan di komunitas yang besar
maksudnya kayak KKG gitu ya, atau GP gitu yang memang yang jauh-jauh dan antar sekolah gitu. Ini dapat dipakai juga di internal sekolah. Atau mungkin kalau misalnya kepala sekolah mengadain in-house training gitu loh, pelatihan di dalam sekolahnya in-house training, bisa pakai ini gitu. Jadi ini bukan berarti untuk komunitas yang hanya komunitas profesional yang di luar saja, tapi juga di dalam internal sekolah pun pakai gitu. Tadi aku suka kata-katanya mengganti topik gosip, itu bagus banget sih. Jadi kesannya gak berat gitu loh. Itu bener banget sih, biasanya kira gosip, sekarang kita gosipin, project kemarin gimana, kamu gak sangka aja gitu ya, apa kendalanya gitu. Sebenarnya kan kayak ngomongin gosip juga ya, kayak iya orang tuanya susah banget tuh diajak kerjasama gitu, susah banget nih muridnya, gak ngerti gitu ya. Misalnya itu kan sebenarnya kan kayak kita bertukar informasi, tapi ditambah ada kegiatan yang lain, bukan cuma kayak oh gitu ya, sama saya juga, akhirnya gak ada solusinya gitu ya. Padahal kalau kita bisa kulik-kulik, itu bisa jadi solusi gitu loh. Oh kalau karena kamu begini, mungkin bisa kita ginikan ya. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin kita coba lagi yang lain gitu ya. Nah itu bukti juga ya, salah satu cara bagaimana mengubah mindset gitu loh. Itu bagus juga sih, Mbak. Terima kasih banyak. Jadi intinya Bapak Ibu pertama tidak perlu diselesaikan dalam 1 hari full. Ingat ini nggak kewajiban yang selesai sekarang juga gitu ya hari ini. Apalagi kalau gurunya juga sibuk di weekend juga, mereka juga punya acara keluarga ya, nggak mau diganggu untuk ikutan komunitas belajar gitu. Jadi memang didorong untuk dilakukan komunitas belajar. Alat bantu ini adalah opsi Bapak. Seri belajar ini adalah alat bantu yang opsi untuk bisa membantu mereka agar nggak sendirian kalau belajar. Mungkin kita bisa sebagai kelas. Perkenalkan, nama saya Maria. Saya sebut Itu motor pribadi ya Pak? Motor pribadi ya? Di bagian bawah ada tulisannya ya Pak? Masa sih? ada banyak hal yang ingin saya tanyakan narasumber, tapi semuanya itu sudah diwakilkan oleh Pak Ridwan. Nah, saya langsung saja ke substansinya. Nah, untuk panduan belajar komunitas ini karena sebelum Karena tahun ibu tuh gimana Pak? Tanya itu baik. Jadi setelah kita lihat kita diberikan sampai saat ini belum diberi Yang mana itu? jadi platform ini sangat membantu kita. Tapi nanti yang itu masih ada dinding yang belum tentu. Tidak ada kita dinding atau jawabannya belum itu atau sudah dihapus. Mungkin belum tersedia. sudah dihapus ya Bapak? Iya. Oke. Sama akses di kelompoknya masing-masing. Kebetulan saya itu di kelompok pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, teman-teman di sini dan jawabannya seperti yang sampaikan. Mudah-mudahan permintaan setiap teman yang masuk ke panduan tersebut mau segera dirilis. Terima kasih banyak. Boleh saja selama tidak ada batasannya Bapak Ibu, karena kan setiap orang punya ini ya. Semoga dicari boleh beda jenis, beda lawan jenis, maksudnya kalau beda jenis, beda Mau bikin apa? boleh lawan jenis, Es breaking? boleh sesama jenis. Gimana sih terminologinya ini kan jadi bingung ya. Nah sudah? Udah. Sudah Bapak? Bapak sudah, ada yang belum dapat pasangan? Sudah berpasangan. Yang masih bingung nih atau saya belum dapat? Kalau pasangannya ketiga iya Pak, nggak apa-apa kalau yang itu tinggal dulu sebentar. Oke, karena waktunya sudah habis, bolehkah kita kembali ke rumah? Dokumentasi. Ya, sudah kan? Tolongnya dibagi. Boleh kembali ke rumah masing-masing ya?
Sudah ya, ada di situ logo. Ada milopku di situ tadi. Pulang na po. Pulang na po. Ano ba yan siya? Lognya dulu. Iya. Ini yang bagus, ini yang bagus. Tempel. Tambah lagi. Kegiatan menempel lope-lope. Oh enggak ah. Jalan-jalan. Jadi di sini untuk inovasi untuk 2 tahun terakhir sekolah saya itu kan jenjang PAUD itu jenjang TK biasanya kepala sekolah mengangkat semuanya. Kepala sekolah menjadi kepala sekolah menjadi guru, kepala sekolah juga menjadi operator, menjadi bendahara juga sekalian di situ. Gitu. Jadi memang ada keterbatasan di kami di TK ini. Jadi saya merasa bahwa tidak bisa berlangsung seperti ini. Itu hanya 1 orang saja penopangnya kepala sekolah. Jadi kita harus, saya berpikir bahwa saya harus guru-guru yang lain juga harus bisa seperti itu. Karena kan rata-rata kita rendahnya di IT. Gitu. Kemudian fasilitasnya juga kurang seperti itu. Satu sekolah itu cuma 1. Gitu. Jadi inovasi yang saya lakukan, saya mencoba untuk mengkomunikasikan dengan pihak dinas. Itu gimana supaya kami ini bisa bekerja maksimal. Terima kasih atas yang diberikan kepada kami yang menarik tadi. Semuanya proses menarik. Tetapi kan hati harus cuma 1, tidak bisa berkali-kali. Ya, jadi saya tadi lagi menunjuk ke kelompok 1. Kenapa? Karena terus terang belum ada di sekolah saya tentang sebelum masuk harus dibutuhkan alat musik. Bisa jadi di situ sekaligus kita memperkenalkan budaya yang ada di sekitar kita. Jadi itu yang menarik buat saya. Insya Allah menjadi inspirasi buat saya di sekolah saya. Terima kasih. Iya. Buku-buku pramuka. Sebentar lagi peraja. Kalau tidak bisa agak lain memang Betina Soliha. Nanti sebentar para pejantan Siapa kita? 1, 2, 3. Tunggu. Pakai waktu pada kiwak. Halo. Ini dulu ya Pak. Berdasarkan urutan ya, sebenarnya ini 12. Nah, nanti yang terakhir itu dibaca untuk provinsi yang lain. Nah, Bapak Ibu ini kebetulan dibawahi oleh tim PAUD yang dikoordinasi oleh Asia. Dan kemarin ya sudah kenalan. Nah, yang kecil yang lain ada di SMP, sudah kebetulan ya Bapak Ibu ya.
Kalau sedikit aja nggak enak dijaga. Sedikit banyaknya. Iya, sedikit banyaknya itu dong kelompok 8. Terdapat tanda cinta sebanyak 24 tanda cinta. Tapi jangan dong dikurangkan. Silakan kelompoknya tadi. Ayo jangan. Nah ini berdua ini. Oh udah. Kemudian yang paling banyak dapat tanda cinta. Kira-kira kelompok berapa? Sana yang paling rame, yang paling rame. Kalau belum sebanyak 34 tanda cinta itu kelompok 6 mendapatkan permasalahannya. Yang berdua Bapak ini satunya. Wah, muridnya berjenggot ya. Satunya mana ya? Iya. Oh iya, Bapak saja, Bapak ambil dulu aja Pak. Silakan Pak. Musiknya Pak. Perencanaan dalam komunitas belajar. Dia blocking lagi, aduh. Dia blocking bilang. Ganti bro. Mengambil sampel yang kontekstual yang benar-benar dipahami atau dikenali oleh siswa yang kurang fokus. Mungkin ada yang lain. Kalau dari saya, mungkin memang banyak sekali ya Pak yang bermasalah di kelas itu karena memang perhatian anak itu tidak senang dengan pelajaran yang sedang kita bawa.
dokumentasi? Jawabannya ada di panduannya. Baca panduannya baik-baik. Apa yang diminta di sana? Saya nggak bisa menyamaratakan semua pilihan aksi nyata mesti ada dokumentasi atau PPT-nya, karena ada yang belum tentu ada yang belum tentu diminta. Ya, jadi tergantung panduannya. Itu yang kita pegang. Karena di Baidakor itu melihatnya itu memang pakai panduan, Bu. Jadi memang panduannya terlihat agak panjang, tapi itu harus dibaca baik-baik dan dipahami. Apa sih yang diminta? Contoh misalnya kayak membuat asesmen awal. Contoh misalnya ya kayak pahami TP Anda. Lihat misalnya kayak tentukan kemampuan prasyaratnya. Susun kegiatan asesmen awal, perencanaan, lakukan, minta umpan balik. Terus bawahnya kayak upload dokumen ya, unggah dokumen 1. Foto perencanaan asesmen awal. Oh berarti yang saya ubah fotonya. Tidak perlu pakai gurunya. Ya kita nggak minta ada yang pegang, nggak ada. Fotonya, pastikan fotonya juga harus jelas. Kalau dia kayak blur-blur dan ternyata juga pasti akan dikembalikan lagi. Kedua, misalnya kayak foto umpan balik dari teman gitu ya, misalkan sejawat. Jangan lupa yang difoto umpan baliknya bukan temannya lagi pegang umpan balik. Kita nggak bisa temannya, ya kita minta umpan baliknya, kertasnya yang difoto. Setelah itu baru misalnya kayak dokumentasi kegiatan saat assessment. Oh berarti saat saya lagi assessment sama anak-anak difoto tuh. Nanti juga dilampirkan gitu. Terus digabung semua bentukannya adalah PDF. Ada juga sih Bu yang nggak diminta foto dokumentasi kitanya. Mungkin hanya minta rencana pembelajaran sama umpan balik. Ya udah berarti nggak usah dokumentasi. Hanya jadi apa itu terlarang atau gimana kita nggak tahu. Tapi yang jelas yang kita buat video itu buat teman-teman. Jadi kami juga udah tahu pemirsa ya. Kadang-kadang mereka tidak terbuka itu kalau pakai air belajar memang sih fotonya cukup besar pakai 100 gitu ya, tidak terbatas gitu. Jadi mohon juga karena saya foto lengkap kalau kita tahu ya. Nah itu satu. Yang kedua mungkin berbagi praktik baik tentang komunitas di sekolah. Yang kata Bapak Raffi Ahmad tadi yang saya lupa namanya. Raffi Ahmad katanya udah bapaknya yang katanya ini lupa ide gosip tadi ya. Nama Pak Raffi Ahmad lagi keluar ya. Oh iya, lagi acara Bu. Oh iya, baik. Benar sekali. Itu salah satu refleksi di sekolah kami. Saya kepala sekolah sering itu memantau. Ayo guru-guru PMS kayak gimana? Apa kesulitannya? Ada sih beberapa jadi dengan cara seperti Bunda bilang tadi, kita nonton bareng, komunitasnya kita jalankan, terjadwal sekian itu hari Sabtu itu kita buka PDF. Kesulitan kita contoh
maksimal menurut Pak Dimas gitu. Jadi diminta coba lu bikin pegelaran baru saja kita keluar meninggalkan Insel menuju Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Ini di daerah Bekasi di Keranggan. Sudah menuju ke Selipi, Semanggi dan Kuningan. Ya, di Jakarta itu begitu banyak kendaraan ya Pak ya. Di tol saja sudah seperti ini. Nah, kalau nggak ada trotoar.
Thank